Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset evaluatif yang disusun oleh Miming Suryaningsih dan Nita Rahmania dengan dosen pengampu Dr. Bahrudin Al-Habsyi, MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang. Pengertian riset evaluatif adalah suatu proses ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek, efektivitas suatu program. Apakah telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak? Yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Tujuan riset evaluatif. Yang pertama adalah membantu perencanaan pelaksanaan program. Yang kedua adalah membantu dalam penentuan keputusan penyempurnaan atau perubahan program. Ketiga adalah membantu penentuan keputusan keberlanjutan atau penghentian program. 4. Menemukan fakta-fakta dukungan atau penolakan terhadap program. 5. Memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologis, sosial, dan politik dalam pelaksanaan program serta faktor yang mempengaruhi. Dan yang terakhir, menilai hubungan antar variabel melalui pengujian maupun melalui analisis. Ciri-ciri riset evaluatif. Pertama adalah proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya. Dalam melaksanakan evaluasi, peneliti berpikir secara sistematik. Adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program. Menggunakan standar kriteria atau tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh dan untuk mengambil kesimpulan. Kesimpulan atau hasil penelitian digunakan untuk masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang sudah ditentukan. Diperlukan adanya identifikasi terhadap komponen. Yang selanjutnya melakukan identifikasi terhadap subkomponen dan identifikasi pada indikator dari program yang dievaluasi. Standar, kriteria, dan tolak ukur diterapkan pada indikator, yaitu bagian yang paling kecil dari program agar dapat dengan cermat diketahui letak kelemahan dari proses kegiatan. Dari hasil penelitian, harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat. Macam-macam penelitian evaluatif yaitu penelitian formatif dan penelitian sumatif. Evaluasi formatif lebih diarahkan pada mengevaluasi proses dan ditujukan untuk menyempurnakan atau memperbaiki untuk menyempurnakan program. Contoh dalam praktek pembelajaran adalah pelaksanaan ulangan harian atau ujian blok. Evaluasi formatif dilakukan selama proses kegiatan berlangsung dan dilakukan oleh evaluator internal. Evaluasi sumatif lebih diarahkan pada mengevaluasi hasil untuk menilai apakah program cukup efektif dan efisien sehingga diperoleh kesimpulan program tersebut dilanjutkan atau dihentikan. Evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan selesai dan dilakukan oleh evaluator eksternal. Berikut ini merupakan prosedur penelitian evaluatif. Setelah melakukan penelitian evaluatif terhadap suatu program,
Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan untuk tindak lanjut. Tindak lanjut dapat diwujudkan melalui 3 alternatif, yaitu yang pertama adalah program disebarluaskan sebab dipandang baik. 2. Program direvisi sebab terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan tolak ukur yang dikehendaki. 3. Program dihentikan sebab terdapat bukti bahwa kurang atau tidak baik. Perbedaan antara penelitian biasa dengan penelitian evaluatif adalah terletak pada langkah akhir dari kesimpulan. Jika dalam penelitian biasa, peneliti menuliskan saran-saran, dalam penelitian evaluatif, peneliti mengajukan rekomendasi. Pada umumnya, penelitian evaluatif dilakukan karena ingin mengetahui implementasi dari sebuah kebijakan. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus dukung channel ini. Like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.